kemudian ini sekarang diterbitkan buku, ya itu hak mereka menerbitkan buku, nanti mau buku itu mau dibawa kemana kan, tapi kan buku itu juga kan isinya itu aja, yang publik juga sudah tahu. Kemarin juga udah disampaikan di dalam Barreskrim, tapi kan itu aja, mentah semua, itu nggak ada isinya, nggak ada nilainya itu, dan itu sudah semua udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, ada hal yang luput yang sesungguhnya ini juga menjadi sangat penting kita bahas ya, bahwa salah satu alasan para kucluk yaitu Rismon Sianipar, Tipa dan Roy Panci ini tidak menghadiri pemanggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya, selain karena alasan 17 Agustus yang tidak masuk akal itu, juga karena sibuk katanya menyiapkan buku yang mana buku itu tebalnya 500 halaman yang merupakan isi dari seluruh proses penelitiannya tentang kepalsuan ijazah Bapak mantan Presiden Jokowi. Namun sebelum buku itu beredar luas, relawan Jokowi sudah dengan tegas menyatakan bahwa isi buku tersebut tidak lain hanyalah kumpulan kebohongan dan fitnah yang sudah berulang kali dipatahkan dengan kata lain bahwa buku setebal apapun itu tidak akan bisa mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Beliau yang mengatakan itu, bukan kita gitu loh. Kecuali kalau kita menggandeng satu banyak partai politik atau apapun itu, boleh dikatakan kita yang memulai. Kan boleh ya memberi pidato depan rumahnya, ini ada orang besar lah, orang ini kan bukan kita loh. Kalau kita tadinya fokus kepada satu titik gitu loh. Bang Freddy, sebenarnya diksi orang besar itu atas saran atau usulan dari tim orang-orang dekat Pak Jokowi, atau memang selama ini diksi itu selalu ada di antara diskusi-diskusi internal? Lah, gini loh, kan Pak Jokowi bilang memang ada agenda politik di sini. Lihat aja itu kliennya Bang Jamada itu, Roy Suryo, ya Tifa, ya kemudian siapa, Rismon. Itu mereka sering mengatakan kita hancurkan dinasti Jokowi, rezim Jokowi, ya apa namanya, Fufu-Fafa segala macam. Itu tuh ada di publik semua, itu jejak digital nggak akan bisa hilang, begitulah. Jadi tadi Bang Jamada mengatakan penelitian, ya satu-satunya penelitian orang-orang itu ya ijazah Pak Jokowi ini, ya bagaimana mengaku seorang peneliti, satu-satunya penelitiannya adalah ijazah Pak Jokowi, itu yang pertama. Tapi yang sebetulnya kan ini menjadi masalah adalah ketika ya orang-orang itu mengatakan ya dengan bukti yang mereka peroleh, ya bahasa saya dari pinggir jalan, dalam konteks ini katakanlah dari medsos, kemudian dengan berani mengumumkan, berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itulah secara hukum. Nah makanya berproses, tetapi terus menerus dibangunlah, ya dibangun apa namanya narasi-narasi yang misalnya kemarin dari Pramuka terus ya, kemudian juga Bung Rismon itu ke Solo, ke UGM segala macam. Ya sekali lagi saya ulang, katanya udah diteliti ya palsu, tetapi terus memainkan. Jadi kan kalau memang konsisten hukum, ya harusnya kan dihadapi saja. Orang katanya udah palsu kok. Jadi kenapa terus narasi dibangun? Nah, ada namanya wisuda, ada namanya reuni itu, ya kemudian itu dikatakan reuninya settingan. Ya sudah hadapi saja sebetulnya proses hukum, tapi kan nggak itu yang terjadi. Terus dibangun narasi. Nah, jadi kemudian ini sekarang diterbitkan buku, ya itu hak mereka menerbitkan buku, nanti mau buku itu mau dibawa kemana kan, tapi kan buku itu juga kan isinya itu aja, yang publik juga sudah tahu. Kemarin juga udah disampaikan di dalam Barreskrim, tapi kan itu aja, mentah semua, itu nggak ada isinya, nggak ada nilainya itu, dan itu sudah semua udah tahu. Dari paparan ini kita akan berupaya melihat fakta secara jernih. Yang pertama, bahwa klaim penelitian dalam buku itu jelas sudah pasti bermasalah. Kenapa? Karena data-data yang dikumpulkan itu dari tong sampah alias dari pinggir jalan. Apa yang mereka sebut penelitian sejatinya hanyalah pengulangan narasi lama, tuduhan palsu.
teori konspirasi dan juga manipulasi data. Tidak ada metodologi akademik, bahkan tidak ada standar ilmiah dan pasti tidak ada validasi. Maka menyebutnya penelitian hanyalah bentuk penyesatan publik, dan boleh jadi ini adalah merupakan salah satu proyek mereka untuk bisa menghasilkan uang dari penjualan buku kepada orang-orang yang ada 12% masih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kedua, buku tersebut justru saya yakin akan semakin menelanjangi siapa mereka sebenarnya. Alih-alih menjawab tuduhan dengan argumen akademis, mereka menumpuk fitnah dalam bentuk tes yang sangat panjang seolah itu bisa mengubah legitimasi. Padahal dalam ilmu pengetahuan, tebalnya halaman tidak pernah bisa menggantikan keabsahan data. Yang ketiga, sahabat, buku itu tidak hanya gagal membela klaim mereka, tetapi justru akan memperdalam persoalan hukum yang sedang mereka hadapi. Karena saya yakin bahwa yang namanya fitnah, tuduhan tanpa dasar, dan setiap kalimat yang menyesatkan publik dapat diperhitungkan sebagai alat bukti tambahan untuk menyeret mereka dengan pasal berlapis. Dengan kata lain, buku yang mereka banggakan itu justru bisa menjadi bumerang yang memberatkan ancaman hukuman mereka sendiri. Bisa jadi yang awalnya hanya pasal berlapis sampai 30 tahun, ini bisa sampai 50 tahun ini, atau bisa seumur hidup. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa buku setebal 500 halaman yang dibuat Rismon Sianipar CS bukanlah karya ilmiah, melainkan hanya dokumen fitnah. Ia bukan memperkuat argumen, tetapi mempertegas kelemahan mereka. Ia bukan membela kebenaran, tetapi memperjelas kebohongan. Dan pada akhirnya, sekali lagi, buku itu tidak akan menyelamatkan, tetapi justru akan menjerumuskan para penyusun dan penulisnya sendiri. Lagi-lagi publik harus belajar ya, bahwa yang namanya kebenaran itu tidak bisa diputuskan dengan jumlah halaman atau tebalnya sebuah buku. Kebenaran tetaplah kebenaran, kebohongan tetaplah kebohongan. Tentu relawan Pak Jokowi sudah melakukan riset lebih dalam terkait dengan isi buku itu, sekalipun buku itu belum keluar. Dan beliau sudah membantah isi buku tersebut sebelum sempat mengganggu publik, karena inti isinya hanyalah daur ulang daripada fitnah yang selama ini dia gembor-gemborkan ke publik. Maka yang harus diingat, menulis 500 halaman kebohongan tidak akan pernah mengubahnya menjadi kebenaran, tetapi bisa mengubahnya menjadi 500 pasal yang siap menjerat penulisnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.